terbeban, tapi bersuka cita. Kenapa? Kalau dijadikan harapan bersuka cita, berarti kamu terpilih untuk menjadi harapan. Yang Mami lihat selama ini, Grace terlalu overthinking. Jangan. Kenapa? Kalau ada event yang Igis terlibat di dalamnya, bahkan menjadi penanggung jawab, kamu selalu resah. Tadi nggak bagus, sumpah. Itu paling memalukan. Tidak, berkali-kali Mami bilang, Tuhan tidak melihat celebration, tapi Tuhan melihat hatimu melayani. Ya, kamu masih muda, masih 15 tahun. Bahkan jauh sebelum kamu 15 tahun, banyak hal yang sudah kamu tanggung jawabi. Mami sama Papi bangga. Dan percayalah, Tuhan lebih bangga. Kamu melayani bukan bukan motivasi duit. Berkali Mami bilang, jangan pernah mengharapkan duit. PK kah namanya? Jangan. Karena Tuhan sudah menitipkan rezekimu melalui pekerjaan kami. Jadi kamu itu tidak usah ikut-ikutan dengan orang-orang yang berebut untuk melayani supaya sesuatu hal. Jangan. Aku bersyukur banget kamu jemaat dari luar, tapi Opa Yongki bisa mengenalmu dengan baik. Itu sangat luar biasa. Bisa teleponan dengan kamu bebas, bisa chat dengan kamu bebas. Itu bukan siapa-siapa yang bikin, bukan karena kekuatan kami. Kami tidak punya apa-apa, tapi karena kita punya Tuhan Yesus yang besar, sehingga kamu dimampukan untuk menjadi besar. Itu yang kami imani dalam hidup. Grace, mulai kamu kecil, belum pernah kamu membuat hati kami berduka buru. Belum pernah. Harapan kami sampai kau dewasa, sampai kami menutup mata. Jangan bikin kami berduka dengan perilaku yang tidak perlu. Generasi apa katanya? Generasi anak muda sekarang? Yeremia. Generasi Yeremia. Kalau rohania. Masuklah kamu di bagian generasi Yeremia itu, ya Inang. Anak-anak yang cinta Tuhan, iblis tidak pernah suka. Semakin kamu cinta sama Tuhan Yesus dan cinta sama Papi, sama Mami, iblis akan selalu mencobai kamu. Dari mana? Bisa aja nanti datang dari laki-laki yang kamu sayang sehingga kamu melawan kami. Ya. Entahlah laki-lakinya seperti apa, Mami tidak bisa gambarkan ya. Sehingga kamu melawan. Ada anak mulai kecil itu baik banget. Baik banget. Nurut, semua orang muji, semua senang. Giliran sudah kerja, aduh ampun. Orang tuanya dihujat-hujat. Banyak orang yang akan berduka jika kamu nanti berubah seperti itu. Jangan ya burung. Kami menyekolahkan kamu dengan harapan dari sinilah nanti masa depan kamu dimulai ya. Kami tidak punya harta yang banyak, tapi kami hanya punya modal untuk menyekolahkan kamu dengan baik. Mami Papi sudah tua. Aku sekarang umurku 50, Papi 58. Semoga panjang umur, bisa jalan bareng, bertumbuh dengan kamu seperti harapanmu, supaya sempat melihat kamu menikah. Mami juga kerinduannya takulung manumbahula-hula terwujud. Itu yang selalu kudoakan, Inang. Itu selalu kudoakan. Ya. Kenapa? Kebanggaanku adalah keluarga besarku. Kalau adik melihat Mami ini terlalu bangga, ya dari dulu, dari mulai aku masih belum menikah, memang kebanggaanku keluargaku. Seperti apapun keluargaku itu di dalamnya, ya bukan berarti kami harmonis satu sama lain.
Tapi aku bangga. Aku bangga punya bapak. Walaupun bapakku tuh galak dan minta ampun, begitu ada yang menghina dia, mami kejar, mami hadapi. Tidak ada yang bisa menghina bapakku sama mamaku selagi aku masih hidup. Itu yang dulu aku bilang sama orang yang menghina dia. Mungkin tidak semua anak seperti itu. Kalau anak sudah tidak bangga sama keluarga, ini kan akar, rootnya di situ. Kalau kita sudah tidak bangga akan akar kita, ya udah kamu ganti aja identitas. Lucu gitu loh. Jika ada anak yang tidak bangga berasal dari bapak dan mama yang mana, aneh mami melihatnya. Anak yang abnormal. Mami tidak mau kamu masuk di bagian itu. Kamu harus cinta sama keluarga. Mami sama papi melihat kamu cinta sama orang tua. Ya, apa dan bagaimanapun bapak dan mamamu, kamu wajib hormat. Di titah hanya ada satu, yang lainnya jangan membunuh, jangan mencuri. Tapi titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu. Hormati itu bukan dalam arti nanti setelah kami tua kau harus membiayain kami. Jadi nangkap ya. Adik harus mencerna setiap perkataan dengan baik. Hormatilah ayah dan ibumu. Bukan mami tuntut kamu membiayain mami sama papi. No. Bagaimana menghormati? Ya, itu yang paling penting. Bukan mami jadikan kau investasi masa depanku supaya kau biayain aku. Nanti pun setelah kau kerja umurku udah berapa Inang? Kebutuhanku paling 2 sendok nasinya. Kalaupun kau harus membiayai kami, kebutuhanku akan sandang udah cukup. Semakin tua yang orang tua butuhkan itu adalah rumah yang kecil, makan yang cukup, sudah tidak banyak. Jadi nggak ada alasan nanti kamu membiayain aku berlebih, tidak. Tapi hormati. Ini harus mami tekankan karena di luar sana banyak anak-anak yang semakin jahat. Hati bapak dingin kepada anaknya, hati anak-anak dingin kepada bapaknya. Ternyata sudah ada di kitab Wahyu. Ya. Baru setelah kamu bilang tadi, oh iya ya pantas sih ini begitu, ya sudah. Jangan sampai hati kita di rumah ini dingin. Bolehlah kita tidak punya harta berlebih, tapi kita punya kasih sayang. Enak kan hidup dalam kasih sayang? Aku pernah terharu waktu Nantulang Sabrina telepon sama mami. Katanya gini, aduh Eda, bersyukur banget ya Eda, kita dua, betapa enaknya lah kita dua ini Eda, ya bisa kita curhat lama telepon. Curhat bukan arti gibah. Bukan berarti kita ngata-ngatain orang, tidak. Bersyukur banget kita dua, alangkah enaknya kita dua ini ada ya, sebagai ipar itu sangat jarang di keluarga Batak. Bisa kita ini apa yang kurang dari kita Eda ya. Malah aneh, mami lebih senang curhat sama Eda daripada sama kakakku. Ya tapi karena apa? Ada kasih, Nantulang menunjukkan kasih sayangnya yang tulus sehingga mami bebas gitu ngomong. Aku hanya mau curhat, nggak tahu mau kemana. Nangis. Waktu papi sakit aku tangis doh. Kenapa serak? Nangis mami. Aku rindu mama gitu. Kalau aku rindu mama, aku nangis sama Nantulang. Udah tenang mama di surga ya. Nangislah, nangis. Setelah itu aku lega gitu. Ya. Alangkah enaknya keluarga yang penuh kasih sayang Inang. Tidak harus ketika kamu nanti sudah besar, sudah menghasilkan duit, tidak harus kamu mendatangi mami papi, kamu bawa hadiah buat kami. Tidak. Kedatanganmu, kasih sayangmu sama kami itu pun udah mami bilang makin tua nanti kebutuhan kami pun tak ada. Sudah berhenti, sudah stop, sudah puas. Tapi ada momen-momen nanti orang tua merindukan
berkumpul bersama anak. Itu yang menghormati orang tua, bukan membiayai orang tua. Ya, tanggung jawab kami menyekolahkan kamu, ya. Tanggung jawab kami memberikan kasih sayang. Tapi tanggung jawabmu menghormati orang tuamu. Seperti apapun buruknya orang tuamu, kamu akarnya dari situ baru. Ini harus mami tekankan. Kenapa? Di gereja pun ada nanti bulan keluarga. Ada toh? Kenapa harus ada bulan keluarga? Karena kamu tidak akan ada kalau nggak ada papi sama mami. Dari papi dan mami, setelah itu dari keluarga besar papi, keluarga besar mami. Ya enak. Nah, mami terus terang agak-agak membatasi kamu ke orang-orang tertentu. Kenapa? Aku tidak mau kamu terganggu dengan hal-hal yang tidak perlu. Ya, ada beberapa kontak yang mami hapus dari nomormu supaya kamu tidak melihat hal yang tidak penting. Demikian juga mami. Ya, mami hapus kontak beberapa orang yang tidak perlu, bahkan mami itu kalikan 0, mami blokir supaya kamu tidak terganggu. Ya, tidak perlu melihat hal yang tidak perlu kami lihat. Ya, itu tugas mami. Tugasku sampai aku menutup mata menjagamu dengan baik. Enak. Bergaullah dengan orang-orang yang membawa hal yang positif denganmu. Supaya apa? Kamu dapat hal yang positif. Toxic people. Jangan bergaul dengan orang seperti itu. Grace, kalau kau tidak baik, kalau kau tidak lembut, kalau kau tidak sopan, mungkin tidak ada yang cinta sama kau. Tapi karena kelembutan hatimu, sopan santunmu, terserah kamu sama teman-temanmu, kamu remaja. Apa bahasa-bahasa remaja sekarang? Apa itu? Anjing, apa gitu? Ya wajar kamu remaja. Bersama teman-temanmu kamu mau main gila-gilaan, apa kayak foto apa ngomong kotor apa, ya itu urusanmu. Tapi kamu bisa menempatkan diri, memorsikan diri sesuai dengan yang penting. Pada saat kamu bergaul dengan keluarga besar kamu sopan. Aku melihat banyak orang yang mencintai keluargaku karena kamu anak baik. Masih ingat kejadian waktu opung baru meninggal? Itu satu kata-kata yang mami ingat, sehingga mami bertekad akan mendidik kamu dengan baik. 6 tulang Sabrina ini selalu menjadi tolak ukur mami, ya. Dia bilang, membandingkan kamu dengan anak yang jahat pada saat itu, mami tidak usah mention nama, ya. Kelihatan banget ya Ida, anak yang dididik mamahnya. Kenapa bilang mama? Karena memang anak itu dekat sama mama. Kalau anak itu jahat, nggak benar. Orang Batak selalu menghujat mamanya. Tapi kalau anak itu bagus, anak ni bapak nak. Kalau anak itu nggak benar, toh mata makna dah kasih. Kelihatan banget ya Ida, lihatlah Grace itu sopan, baik, lembut. Itu karena mamanya mendidik dengan baik, kata Nan Tulang. Dibanding lihat Sabrina, lihat Emma, lihat Timo, dibandingkannya dengan anak yang kemarin. Di situ mami semakin bertekad mendidik kamu jadi anak yang sopan. Aku pernah baca chat Tulang Sabrina. Tulang Sabrina itu pelit loh dalam hal karena dia orangnya bukan kayak mami. 2 macam anak di keluarga mami. Tulang Sabrina itu pelit loh, bukan orang yang romantis. Walau dia orang nunjukin kasih, aku kira pelit ngasih. Wow, kalau itu yang paling sinterklas Bapak RI 1 kita. Maksudnya kalau kayak mami kan, mami suka peluk, iya buru ya sayang. Kalau Tulang Sabrina itu perasa, air matanya keluar, tapi berwibawa, orang segar sama dia. Pernah dia chat kamu pagi guys katanya. Kamu besokannya baru lihat, maaf Tulang baru lihat, Grace
kalau nggak masuk negeri jangan apa katanya, jangan sedih ya. Astaga. Aku kaget, maksudnya kayak aku kira Tulang nggak mau ngechat hal itu. Tulang pengen ngechat tentang mama kan, kayak iya Tulang kenapa? Aku takutnya nyari mama kan. Terus yang pagi guys yang semangat nggak masuk sekolah itu, aku pikir itu pengalihan doang karena nggak jadi ngomongin mama. Bukan. Mami takjub loh, belum pernah dia begitu mungkin ke bere-bereknya yang lain. Hah? Apanya sih Tulang ini? Kalau nggak masuk negeri jangan sedih ya Grace. Kenapa kamu digituin? Dilihatnya kamu baik. Kalau dilihatnya kamu songong, ngapain sih anak si Rome ini? Malas tahu. Pasti dia begitu. Ya. Yang bikin dia takjub waktu kamu mandok atau kamu Sidi. Dia bilang sama Nantulang, itu masih 15 tahun si Grace. Iya, Pi. Kok hebat bisa mandok atas se detail itu, teratur. Gak nyangka gitu loh. Semakin dia bangga. Kebanggaan dia adalah anak-anak dari itok-itoknya, anak-anak dari adiknya. Karena begitu kalian maju, nama Opung yang harum. Aku begitu mendengar Roland masuk PNS di Kejaksaan tanpa nyogok, tanpa apa. Aduh, kata orang tua panaikon pinoparna. Cucu-cucu mamaku sama bapakku membuat nama bapak mamaku naik, bukan makin turun. Itu harapan orang tua. Anaknya harus lebih tinggi dari dia. Harapan Opung. Kalau Opung Boru hanya sekolah pendidikan guru, tapi cucu-cucunya 2 tingkat di atas dia. Aduh, bahagia kali. Aduh, kalau mamaku masih hidup, Grace, bahagia kali lah dia melihat kau pertumbuhan Minang. Melihat kau bisa mencipta lagu, melihat kau bagaimana. Ya, bahagia. Itu pesan Mami mengenai keluarga sangat panjang, ya, sangat panjang pesan.